Shalom saudaraku, selamat berjumpa dalam program Sapaan Gembala. Apakah Anda tengah menjalani isolasi atau sudah melaluinya dan kini beralih pada karantina mandiri? Saya ada di posisi telah selesai menjalani isolasi mandiri dan beralih menjadi karantina mandiri. Seharusnya bagi saya idealnya yang tidak suka dengan keramaian tidak sulit untuk mengisolasi diri. Tapi rupanya ini tidak terlihat dan tidak semudah yang terbayangkan. Menjaga jarak dengan keluarga dalam kondisi sakit rupanya sulit. Terlebih lagi tidak bisa berdekatan, tidak bisa memeluk anak sendiri ketika anak sedang jatuh dan dia menangis, tidak bisa menolong, rasanya sakit. Apalagi menahan diri berjumpa dengan mereka yang membutuhkan pendampingan. Rasanya ini sangat menyakitkan. Tapi inilah yang harus kita jalankan pada masa ini. Benar-benar mirip dengan orang yang sebetulnya bebas tapi terpenjara. Berbeda dengan saya yang harus mengisolasi diri dan merasa diri terpenjara. Paulus justru benar-benar tengah dipenjara dan terisolasi dari orang lain. Bukan karena dia mau, tetapi diharuskan. Ia dipaksa untuk terpisah dari banyak rekan dan jemaat Tuhan yang biasa dilayaninya. Baginya kondisi di penjara tentu bukan satu kondisi yang ideal dan mudah untuk ditanggung. Ini kondisi yang berat. Ia yang biasa berkelana dari satu tempat ke tempat lain berkeliling untuk melayani, kini ditawar. Dari mana energi, tenaga untuk menghadapi kondisi tersebut? Setidaknya Paulus mengakui ada dua sumber kekuatan baginya. Yang pertama dan yang utama ada dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengakui sumber utama dan pertama kekuatannya adalah dari Tuhan. Rupanya karena dia mendapat kekuatan dari Tuhan, maka ia mampu menanggung apapun kondisinya, bahkan apapun yang dialami oleh fisiknya. Tetapi Paulus juga kemudian mengakui ia mendapat sumber energi lain. Sumber kedua itu adalah dari jemaat Tuhan. Paulus mengakui bahwa sekalipun ia di penjara, ia terisolasi dan tidak bebas untuk berelasi, tapi ia merasakan kasih dan perhatian dari jemaat Filipi. Maka mereka tetap ada untuk Paulus. Maka ayat 14 mengatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Epafroditus mewakili jemaat Filipi memberikan bantuan bagi Paulus. Jadi Paulus tidak hanya mendapatkan barang, tetapi juga kemudian dia mendapatkan teman. Ini pola yang baik. Jemaat ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan materi Paulus, tetapi juga kebutuhan batinnya. Ini adalah bentuk bela rasa Kristiani yang sejati. Paulus akan merasakan kesusahannya betul-betul dibagi dengan jemaat ini. Saudaraku, inilah yang saya rasakan. Ketika harus mengisolasi diri, saya bersyukur saya memiliki keluarga, teman, dan banyak anggota gereja yang tidak henti-hentinya menunjukkan perhatian kepada saya. Bentuknya beragam, mulai dari mengirim pesan, bertelepon, mengirimkan obat, madu, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Andaikan ini bisa kita lakukan untuk sesama kita saat ini. Bukan hanya untuk mereka yang sedang sakit, tetapi juga untuk setiap kita yang sehat dan harus karantina mandiri. Apalagi untuk semua orang yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang harus tetap bekerja dalam kondisi sekarang ini. Betapa besar energi yang akan masing-masing kita terima. Sekedar mengirimkan pesan menanyakan, apa kabar? Sudah menyatakan, kami menemani. Kamu tidak sendiri. Enggak sendirian. Saudara, Anda enggak sendiri. Ada Tuhan dan kami yang menemani. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami dalam menjalani segala musim di hidup ini. Ajarlah kami untuk menjadi teman bagi orang lain, sehingga tidak ada orang yang merasa mereka ditinggalkan sendiri. Biarlah kasih Tuhan selalu kami nyatakan kepada sesama kami dari hari ke hari, sehingga tidak ada yang merasakan ia sendiri. Demi Kristus yang terus menemani kami berdoa. Amin.